Nah, sekarang kita lanjutkan latihan 3.4 ya dari buku paket Matematika SMA kelas 10 halaman 80. Baik, kita ke soal nomor 1. Perhatikan gambar dari aplikasi Flight Radar 24 yang menunjukkan 202.157 pesawat sedang terbang di angkasa bumi pada tanggal 29 Juni. Nah, ini tahunnya tidak ditunjukkan ya. Ada pesawat berukuran kecil, kemudian ada pesawat berukuran besar, meliputi pesawat komersial maupun bukan komersial. Nah, gambarnya seperti ini ya, ruwet sekali gambarnya ya. Nah, apa peran vektor dan sistem koordinat dalam mengatur lalu lintas penerbangan? Yang jelas kalau vektor ini bermanfaat untuk mengetahui kecepatan dari pesawat ya, baik besarnya maupun arahnya. Langsung aja kita tulis ya. Jadi vektor digunakan untuk mengetahui besar kecepatan, ya kan? Besar kecepatan dan arahnya. Arahnya siapa? Arahnya pesawat ya. Berarti mengetahui besar kecepatan dan arah gerak pesawat gitu ya. Arah gerak pesawat. Sedangkan sistem koordinat ini berfungsi untuk mengetahui posisi ya atau lokasi atau kedudukan dari masing-masing pesawat ya, tinggal ditulis. Jadi sedangkan sistem koordinat berguna untuk menentukan posisi atau kedudukan masing-masing pesawat secara akurat. Nah, ini penting ya. Jadi ketika vektor kecepatannya diketahui, kemudian posisi dari masing-masing pesawat itu diketahui dan dapat dinyatakan secara akurat, ya Dek ya, maka kemungkinan terjadinya tabrakan antara satu pesawat dengan pesawat yang lain itu bisa dihindarkan. Nah, ini adalah manfaat atau peran vektor dan sistem koordinat dalam mengatur lalu lintas penerbangan. Oke, kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 2. Nyatakan vektor satuan dari vektor perpindahan seseorang yang sedang naik gunung dengan bersepeda. Nah, ini gambarnya ya. Tentukan arahnya dalam sistem koordinat. Oke, berarti di sini kita jelas menggunakan sistem koordinat kartesius 2 dimensi. Ada 2 sumbu, ya kan? Ada sumbu tegak, nah, atau sumbu Y, dan ada sumbu mendatar atau sumbu X. Nah, seperti ini. Untuk X-nya ini 20. Lalu untuk Y-nya, ini kalau kita tarik garis putus-putus, ya Dek ya. Nah, di sini 8. Maka nanti vektornya, ya vektor perpindahannya adalah dari titik O, ini pusat koordinat, menuju ke posisi akhir dari pengendara sepeda. Nah, ini tinggal ditarik garis. Nah, ini adalah vektor perpindahannya. Kalau di fisika, vektor perpindahan itu simbolnya adalah S, diberi anak panah di atas, ya. Lalu kalau kita nyatakan dalam vektor satuan, berarti nanti S, ya, ini akan sama dengan 20I, ya, ditambah 8J. Ingat, I topi itu adalah vektor satuan. J topi ini adalah vektor satuan, ya. Untuk I topi itu adalah vektor satuan searah dengan sumbu X, sedangkan J topi itu adalah vektor satuan searah dengan sumbu Y. Ya, gampang ya. Baik, kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 3. Gunakan ubin di rumahmu sebagai sistem koordinat. Tentukan vektor perpindahan, ya. Jika kalian berjalan dari suatu lokasi benda ke lokasi benda lainnya. Misalnya dari lokasi lemari ke lokasi kursi. Ambil posisi tengah untuk setiap lokasi. Di sini kita akan gantikan ubin itu dengan
kertas berpetak seperti ini ya. Nah, itu kan prinsipnya sama saja. Ya, kita gunakan sistem koordinat kartesius 2 dimensi. Jadi ini sumbu X, lalu ini adalah sumbu Y. Nah, selalu tentukan pusat koordinatnya. Nah, pas di tengah-tengah sini, ini supaya enak ya. Ini koordinatnya adalah 0,0. Nah, misal ya, ini adalah letaknya kursi ya, ini saya tulis ya. Kemudian taruhlah yang di sini adalah letaknya lemari. Nah, ini. Di sini lemari. Nah, sekarang kita cek berapa koordinat kursi, berapa koordinat lemari, kan begitu. Ya. Jadi ini kan 1 ya kan, 2, 3. Kemudian untuk sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4. Nah, berarti koordinat kursi adalah 3,4. Ya, bayangkan kotak-kotak di sini adalah ubin. Nah, sekarang berapa koordinat lokasi dari lemari? Ya, tinggal diteruskan, ini 3, 4, terus di sini 5. Ya kan? Kemudian ini 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ternyata koordinat dari lemari adalah 5,9. Nah, vektor perpindahannya adalah kita tarik garis ya atau anak panah dari lokasinya kursi menuju ke lokasinya lemari. Nah, ini adalah vektor perpindahannya. Ya, gunakan penggaris jadi ya supaya lurus. Nah, langkah selanjutnya adalah kita cari ya vektor perpindahan S itu berapa dan berapa. Nah, boleh dinyatakan dalam bentuk vektor baris atau vektor kolom atau vektor basis. Ya. Jadi caranya kalau dalam bentuk vektor kolom, berarti nulisnya dari atas ke bawah ya. Yang atas itu adalah X, yang bawah itu adalah Y. Nah, posisi akhirnya itu kan 5 ya kan untuk X. Posisi awalnya 3 ya sudah, berarti yang atas itu 5 dikurang 3 ya. Lah yang bawah ini berarti kan sumbu Y. Posisi akhirnya itu 9 ya kan, Y-nya 9. Kemudian posisi awalnya adalah 4, berarti 9 dikurang 4. Nah, ini sama dengan berapa? 5 dikurang 3 itu 2, 9 dikurang 4 itu 5. Nah, ini adalah vektor perpindahannya. Ya, 2, kemudian bawahnya 5. Kalau dinyatakan dalam vektor baris, ya berarti nulisnya menyamping kan gitu kan? Jadi 2 spasi 5. Ya, perhatikan di sini tanda koma tidak ada. Ya, tidak ada tanda koma di sini. Yang ada adalah spasi. Nah, kalau ada koma ini berarti bukan vektor melainkan koordinat. Padahal di sini kan tugas kita adalah menentukan vektor perpindahan. Oke. Selanjutnya kalau dinyatakan dalam vektor basis ya jadinya 2i ditambah 5j. Nah, ini adalah penyelesaian untuk soal nomor 3. Ya, kita kembali ke soal sebelumnya. Ya, paham ya, Dek ya? Oke, sekarang kita ke soal nomor 4, ini yang terakhir. Ya, latihan 3.4 yang terakhir. Menurut kalian, apakah vektor kecepatan dapat dinyatakan dalam sistem koordinat? Jelas jawabannya adalah tidak. Ya. Kenapa tidak? Karena yang namanya sistem koordinat ya, itu hanya dapat digunakan untuk menyatakan posisi sebuah objek. Saya tulis ya, karena sistem koordinat berfungsi untuk menyatakan kedudukan atau posisi sebuah objek ya, atau sebuah benda juga boleh. Nah, kalau kecepatan ya tidak bisa secara langsung kita nyatakan dalam sistem koordinat. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal latihan 3.4 ya. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar.